Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Amiratus Shodiqah dengan NIM 204101070005, Milatul Hasanah dengan NIM T21980499, Sylvia Rizkiyah dengan NIM 205101070006, dan Ulfin Nadiro Justika 202101070028 akan mempresentasikan materi fikih yang berjudul perawatan jenazah. Tata cara perawatan jenazah di sini ada 4. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Yang keempat, menguburkan jenazah. Tata cara merawat jenazah yang pertama yaitu memandikan jenazah. Hukum dalam memandikan jenazah itu wajib kifayah jika syarat-syarat wajibnya itu terpenuhi. Dan syarat wajib itu antara lain, yang pertama, jenazahnya muslim. Jika ada orang yang meninggal dan dia itu non-muslim, maka tidak ada kewajiban untuk memandikan jenazah itu. Yang kedua, pernah hidup. Mungkin ada yang bingung dengan syarat wajib ini. Para ulama menjelaskan terkait syarat ini adalah untuk kasus bayi yang dimana dia mati dalam lahir prematur. Bayi tersebut diistilahkan dengan asyik. Apakah itu diwajibkan atau tidak? Nah, maka ada yang mewajibkan asal sudah berbentuk daging, ada yang mewajibkan jika sudah berusia 4 bulan dalam kandungan, dan ada yang mewajibkan dengan syarat sudah lebih dari 4 bulan dalam kandungan, dan kriteria lain yang menunjukkan bahwa bayi tersebut dianggap pernah hidup. Yang ketiga, ada fisiknya. Kalau tidak ada sama sekali fisiknya, tentu tidak perlu pembahasan apakah jenazah tersebut dimandikan atau tidak. Kemudian, bukan syahid. Syahid itu ada 2 macam. Ada syahid karena perang fisabilillah dan ada syahid bukan perang. Yang dimaksud syahid di sini yaitu syahid di medan pertempuran. Jika mereka meninggal dalam keadaan syahid, maka tidak perlu dimandikan, tapi langsung dikubur dengan baju yang menempel di tubuhnya. Kemudian cara memandikan jenazah. Yang wajib dilakukan ialah menyiram air bersih ke atas seluruh tubuhnya secara merata, cukup 1 kali saja. Adapun cara yang lebih sempurna adalah meletakkan di atas bangku dalam ruangan yang tertutup, lalu melepas pakaian yang masih dikenakan olehnya dan menggantikannya dengan kain yang menutup tubuhnya, terutama auratnya, agar tidak terlihat oleh siapapun. Yang kedua, tidak sebaiknya membiarkan siapapun hadir ketika memandikannya, selain yang memang yang sangat diperlukan atau beberapa dari keluarga yang terdekat saja. Yang ketiga, sebaiknya membakar dupa atau meletakkan wangi-wangian lainnya dalam ruangan tersebut agar dapat mencegah bau yang kurang sedap yang mungkin keluar dari tubuh yang sedang dimandikan. Yang keempat, petugas yang hendak memandikannya hendaknya mengenakan sarung tangan agar tidak menyentuh secara langsung kemaluan jenazah yang dimandikannya. Yang kelima, setelah semuanya bersih, maka dimulailah membasuh sebagian anggota tubuh seperti yang diwajibkan dalam wudhu untuk sholat. Kemudian menyiramkan air bersih ke seluruh tubuhnya, dimulai dengan yang sebelah kanan dari kepalanya sampai ke kaki, dan setelah itu membalikan tubuhnya dengan lembut, lalu menyiramkan lagi air ke bagian kiri dari kepala sampai kaki. Pada siraman pertama,
Sebaiknya kita menggunakan air yang dicampuri sedikit pembersih. Dan pada yang terakhir, dicampuri sedikit kapur barus. Apabila keluar najis dari kemaluannya setelah dimandikan dan sebelum dikafani, maka najis tersebut wajib dibersihkan. Namun, tidak perlu mengulang lagi mandinya. Saya Sylvia Rizkiah akan mempresentasikan tentang tata cara mengkafani jenazah. Dalam mengkafani jenazah hukumnya yakni fardu kifayah, di mana mengkafani jenazah itu wajibnya dengan selembar kain. Namun sunnahnya dapat menggunakan 3 dan 5 lembar kain. Dan pada mayat laki-laki atau perempuan, balik maupun belum, dikafani di dalam 3 lembar kain putih dan semua lembaran kain yang digunakan sama panjang dan lebarnya. Masing-masing bisa menutup semua bagian badan. Jika pada mayat laki-laki akan dikafani di dalam 5 lembar, maka dengan menggunakan 3 lembar kain tersebut, baju kurung dan surban. Dan jika pada mayat perempuan akan dikafani dengan 5 lembar, maka dengan menggunakan kerudung, baju kurung, dan 2 lembar kain. Dan alat-alat yang perlu dipersiapkan untuk mengkafani jenazah yaitu diantaranya kain kafan kurang lebih 12 meter, kapas secukupnya, kapur barus yang telah dihaluskan, kayu cendana yang telah dihaluskan, dan sisir untuk menyisir rambut. Dan cara mengkafani jenazah yang pertama yaitu mengkafani mayat. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai, namun bisa juga menggunakan 3 helai atau 5 helai. Dalam 7 helai ini diperkirakan tali yang akan ditalikan pada bagian atas kepala, bagian bawah dahu, bagian bawah tangan yang sudah disedekapkan, bagian pantat, bagian lutut, bagian betis, dan bagian telapak kaki. Lalu bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya. Dan taburkan pada kain kafan itu kapur barus yang sudah dihaluskan. Dan juga letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di kepala atas. Letakkan kerudung ini diperkirakan di bagian kepala mayit. Dan selanjutnya, bentangkan kain baju yang sudah disiapkan, lubang yang berbentuk belah ketupat untuk leher mayit. Bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas. Dan bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayit. Lalu bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup alat vital mayit. Lalu letakkan mayit membujur di atas kain kafan dan tempat tertutup dan terselubung dengan kain. Dan selanjutnya yaitu sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang. Pasang cawat dan talikan pada bagian atas. Tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat. Lalu sedekapkan kedua tangan mayit dengan tangan kanan di atas tangan kirinya. Tutuplah persendian mayit dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan, seperti sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, pangkal lengan dan ketiak, leher dan wajah ataupun muka. Selanjutnya yaitu lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan dan kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayit. Ikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. Lalu lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayit selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki. Kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah dipersiapkan tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Nadira Yustika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat jenazah. Syarat yang harus dipenuhi sebelum menyolati jenazah. Yang pertama, kita harus menutup aurat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, jenazah yang sudah dimandikan dan dikafani diletakkan di sebelah kiblat orang yang menyolatinya. Bagi jenazah yang laki-laki, imam berdiri di arah kepala atau pundak jenazah.
Sedangkan jenazah perempuan, maka imam berdiri di tengah jenazah atau arah pinggul jenazah. Selanjutnya yaitu tata cara sholat jenazah. Yang pertama adalah niat dan takbiratul ihram. Niat untuk jenazah laki-laki. Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbirati fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan jenazah perempuan yaitu usolli ala hadihil mayyitati arba'at takbirati fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat takbir kedua disertai sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu yang kelima, takbir ketiga dan mendoakan jenazah. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Itu untuk jenazah perempuan. Sedangkan laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang keenam yaitu takbir keempat dan membaca doa. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Itu untuk jenazah perempuan. Sedangkan untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Yang ketujuh adalah membaca salam, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milatul Hasanah, NIM T2019-8049. Di mana di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang mengubur jenazah. Ada beberapa tata cara mengubur jenazah menurut kitab Fathul Mu'in halaman 521 sampai 527. Di antaranya yang pertama yaitu memasukkan mayat dari arah kakinya jika tidak kesulitan. Yang kedua, bagi mayat perempuan ketika menguburkan disunahkan untuk ditutupi dengan kain. Yang ketiga, bagian mayat perempuan yang memasukkan ke dalam kubur hendaknya muhrimnya. Yang keempat, letakkan mayat di lahat dalam posisi miring ke kanan dan mukanya menghadap kiblat. Rapatkan ke dinding kuburan supaya tidak bergeser dan berikan bantalan di bagian belakang dengan gumpalan tanah agar tidak terbalik ke belakang. Yang kelima, letakkan mayat di dalam kuburan dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan Rasulullah. Yang keenam, lepaskan ikat kain kafan di antara kepala dan kakinya. Yang ketujuh, setelah selesai meletakkan mayat di dalam kubur, terlebih dahulu mayat ditutup dengan kabin. Maksud kabin yaitu keping-keping tanah dan atau papan, barulah ditutup dengan tanah. Yang terakhir yaitu disunahkan sebelum menimbun kuburan meletakkan 3 genggaman tanah pada kepala, pinggang, dan kaki. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.